Kalian pernah dengar nggak soal cerita orang yang kena ludah pocong? Bukan cuma serem, tapi katanya bisa bikin orang sekarat perlahan. Dan cerita ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang sampai sekarang masih menyimpan rahasia dari kuburan tuanya. Namaku Raka, aku anak SMA kelas 2, baru pindah ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Bukan karena mau, tapi karena harus ikut orang tua yang pindah tugas kerja ke sini. Awalnya kupikir bakal bosen banget tinggal di desa. Nggak ada mall, nggak ada sinyal stabil, apalagi teman main. Tapi ternyata aku salah, desa ini beda. Tenang memang, tapi terasa agak aneh, seperti terlalu tenang. Dan pelan-pelan aku sadar ada sesuatu yang nggak biasa di sini. Rumahku ada di pinggir desa, cukup jauh dari jalan utama. Samping rumahku itu ada tanah lapang penuh ilalang. Dan di ujungnya ada sebuah kuburan tua. Batu nisannya udah banyak yang retak dan miring, sebagian bahkan udah tumbang dan ketutup rumput liar. Di dekat makam itu juga ada musala kecil, bangunannya reot, catnya mengelupas, dan jendelanya bolong satu. Sejak pindah ke situ, aku belum pernah lihat ada orang salat di musala itu. Kosong, sepi, malah terkesan kayak bangunan yang dilupain. Beberapa hari setelah pindah, aku mulai kenalan sama dua anak seumuran, Fajar dan Tio. Mereka anak desa sini, tapi cukup asik dan nggak terlalu kaku. Sering main bareng, nongkrong di warung kopi depan gang, atau sekadar ngobrolin game lama karena sinyal jelek buat main online. Sampai suatu malam Jumat, Tio ngajakin uji nyali. Bro, berani nggak ke kuburan? Sebelah musala itu? Tapi harus jam 12 malam dan harus rekam video pakai HP, kata Tio sambil senyum nyengir. Aku awalnya nolak karena ya jujur aja serem. Tapi karena ditantang dan Fajar juga ikut, ya udah, aku iyain aja. Lagi pula, pikirku waktu itu palingan cuma serem-sereman doang. Biasalah, uji nyali bocah kampung. Jam menunjukkan 23.50 saat kami keluar dari rumah. Kami bertiga bawa senter kecil dan HP buat ngerekam. Udara malam itu dingin banget, langit mendung, dan angin sesekali bunyi kayak orang bisik-bisik di telinga. Tapi kami masih santai, tertawa-tawa kecil, lempar candaan pura-pura berani. Begitu sampai di makam, suasananya langsung beda. Angin berhenti, suara jangkrik yang tadinya ramai hilang, sepi banget, kayak dunia nge-pause. Kami masuk lewat celah pagar yang udah karatan. Beberapa batu nisan tertutup semak, ada bau aneh. Campuran tanah basah, kemenyan, dan sesuatu yang amis. Aku coba nyalain HP-ku, kamera menyala, lampunya menerangi jalan setapak kecil di antara makam-makam tua itu. Kita ke tengah deh, kata Fajar. Kami berjalan pelan, suara kaki kami yang nginjak ranting dan daun kering jadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Pelan banget, pluk, pluk. Kami berhenti. Senter diarahkan ke tanah. Nggak ada apa-apa. Tapi suara itu terus terdengar. Pluk, pluk, kayak suara tetesan air. Tapi lebih berat, lebih kental, kayak suara sesuatu jatuh ke tanah basah. Aku nengok ke kiri, dan jantungku nyaris copot. Di belakang salah satu batu nisan tinggi, ada sosok berdiri, tingginya sekitar 170 cm. Putih dari kepala sampai kaki. Itu pocong, kepalanya miring ke kiri seperti patah, matanya bolong. Bukan hitam, tapi bolong, kayak robekan besar. Dari mulutnya keluar ludah, tapi bukan ludah biasa. Kental, bening, dan jatuh setetes demi setetes ke tanah. Pluk, pluk, aku membeku. Nafasku berat, badanku nggak bisa digerakkan. HP-ku masih nyala, tapi tangan gemetaran. Aku mau lari, tapi kakiku kaku. Fajar dan Tio juga diam. Aku tahu mereka juga lihat. Tiba-tiba, pocong itu maju selangkah. Ludahnya masih netes, makin cepat. Dan sebelum aku sempat ngeluarin suara, ludah itu nyiprat ke wajahku, kena pipi, hangat, lengket, amis. Dan mataku langsung perih banget. Kayak disiram air sabun campur cabai. Aku jatuh terduduk sambil teriak. HP-ku jatuh ke tanah, kamera masih nyala. Fajar narik bajuku. Raka lari, katanya panik. Kami bertiga lari tunggang langgang keluar dari area makam. Napas ngos-ngosan. Badan gemetar. Aku masih merasa perih di wajahku dan tangan yang kugunakan buat ngelapnya
jadi ikut panas. Begitu sampai di luar pagar, suara pluk-pluk itu masih terdengar. Tapi pelan-pelan hilang ditelan angin. Kami berhenti di depan musala, duduk di tanah diam saling tatap. Lo lihat itu kan? Aku tanya sambil masih gemetar. Fajar dan Tio cuma angguk. Mukanya pucat semua. Apa itu beneran pocong? Bisik Tio. Nggak tahu tapi dia ngeludah, jawabku. Kami akhirnya pulang ke rumah masing-masing, tapi malam itu aku nggak bisa tidur. Wajahku panas, mata perih. Aku merasa kayak ada sesuatu nempel di pipiku. Aku coba cuci, tapi rasa lengketnya nggak hilang. Dan saat aku coba ngaca, aku lihat sesuatu yang bikin darahku dingin di pipi kiriku, tepat di tempat yang kena ludah. Muncul noda gelap, bukan lebam, tapi kayak bercak gosong. Dan perlahan bercak itu menyebar. Aku panik, bangunin ibu. Tapi beliau cuma bilang, mungkin alergi. Aku nggak cerita soal makam. Nggak berani, malam itu aku tidur sambil merasa diawasi. Dan mimpi pertamaku dimulai. Aku ada di sebuah liang kubur, semuanya gelap. Tapi aku bisa lihat pocong tadi berdiri di atas lubang dan dia meludah ke bawah, ke arahku. Pluk, pluk, pluk. Setiap tetesnya kena wajahku, tubuhku makin berat. Nafasku makin sesak. Aku coba teriak tapi nggak bisa. Sampai akhirnya aku terbangun dengan badan basah keringat, nafas ngos-ngosan, dan bercak di pipiku makin besar. Paginya aku cek HP-ku. Video dari semalam masih ada. Tapi anehnya cuma suara yang terekam. Gambar semuanya gelap. Padahal waktu rekaman aku lihat sendiri kameranya menyala, aku play ulang. Dan saat suara pluk, pluk muncul di akhir video terdengar bisikan. Pelan banget. Pluk, kamu milik kami sekarang. Aku langsung matiin HP-ku. Jantungku berdetak kencang. Tanganku gemetar. Apa artinya itu? Apa aku diikutin dan entah kenapa? Aku merasa aku baru saja membuka sesuatu yang seharusnya nggak aku ganggu. Besok paginya aku bangun dengan kondisi badan yang nggak enak banget. Kepala berat, tenggorokan kering, dan suhu tubuhku panas kayak dibakar. Bukan panas biasa, ini kayak tubuhku habis dijemur di tengah padang pasir selama seharian penuh. Keringatku nggak berhenti ngucur, tapi kulitku dingin. Ibu langsung pegang dahiku dan bilang aku demam tinggi. Beliau kasih aku obat, nyiapin bubur, dan bilang, palingan kamu kecapekan, Rak. Aku cuma diam, angguk pelan, nggak berani cerita soal semalam, soal kuburan, soal ludah, soal pocong. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan demam biasa. Ini bukan karena kehujanan, bukan juga masuk angin, ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang ngikut dari malam kemarin. Malam harinya setelah minum obat dan berusaha tidur lebih awal, aku kebangun lagi jam 2 pagi. Badanku menggigil, selimut nggak ngaruh apa-apa. Aku coba bangun buat minum air putih tapi kaki lemas. Dan waktu aku baring lagi, mimpi itu datang, aku ada di dalam lubang, liang lahat. Tapi dalam mimpiku, aku sadar. Aku tahu aku sedang dikubur. Tubuhku dibaringkan di tanah basah, dingin, dan berbau anyir. Di atas lubang itu terlihat 3 sosok berdiri. Mereka adalah pocong. Salah satunya mirip dengan yang kulihat di makam. Pocong itu menunduk, mulutnya terbuka, dan dari situ ludahnya menetes perlahan ke wajahku. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Rasanya hangat, lengket, dan bikin kulitku terbakar. Aku teriak. Minta tolong tapi suaraku tertelan tanah. Pocong itu meludah terus, dan setiap tetesan terasa semakin berat, seperti batu menghantam kulitku. Aku terbangun dengan napas ngos-ngosan. Badanku basah kuyup oleh keringat, kupikir itu mimpi biasa. Tapi begitu kulihat cermin, bercak di pipiku bertambah besar. Seperti luka bakar tapi nggak nyeri. Warnanya kehitaman, seolah perlahan-lahan menyerap ke dalam kulit. Besoknya, aku cerita ke ibu. Tapi beliau cuma geleng-geleng dan bilang mungkin alergi atau efek obat. Aku ngerti, karena siapa juga yang bakal percaya kalau aku bilang aku diludahi pocong. Hari-hari berikutnya makin aneh. Setiap malam Jumat, demamku selalu kambuh. Polanya sama. Siang masih normal, tapi begitu malam tiba, suhu tubuhku naik,
mata merah dan rasa sakit di kepala kayak ditusuk-tusuk jarum. Dan selalu diiringi mimpi buruk yang sama. Liang kubur, ludah, pocong. Dan puncaknya terjadi di malam Jumat kedua. Aku coba buka rekaman video dari malam pertama karena penasaran pengen tahu apa benar yang aku lihat itu nyata. Tapi anehnya, videonya rusak. Layarnya hitam, tapi suaranya masih ada. Aku dengar jelas suara langkah kaki, angin, dan pluk. Pluk, tiba-tiba ada bisikan. Suara itu berat, basah, dan menyeret. Pluk, kamu milik kami sekarang? Aku langsung matiin HP-ku dan lempar ke kasur. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut biasa, tapi karena aku ngerasa pocong itu lagi ngomong langsung ke aku. Aku merasa dipantau. Setiap malam aku dengar suara kecil dari arah halaman. Awalnya aku pikir cuma suara tikus atau ranting jatuh. Tapi lama-lama aku mulai dengar suara ketukan jendela. 3 kali, tok, tok, tok. Selalu jam 2 pagi. Dan setiap aku buka gorden, nggak ada siapa-siapa. Tapi esok paginya, kaca jendelaku selalu ada bekas seperti tetesan. Bening, kental. Seperti ludah. Aku nggak tahan. Akhirnya aku cerita ke Fajar dan Tio. Awalnya mereka juga takut, tapi mereka ngaku nggak ngalamin apa-apa. Mimpi pun nggak. Aku satu-satunya yang kena dampaknya. Lo harus cari bantuan, Ra. Jangan-jangan ini beneran kutukan, kata Fajar serius. Akhirnya, sore itu, aku memberanikan diri ke masjid. Di sana ada Pak Ustaz Harun. Orangnya ramah, bijak, dan dikenal sebagai orang yang ngerti ilmu agama dengan dalam. Aku duduk setelah salat Asyhar dan perlahan-lahan aku cerita semuanya. Awalnya beliau diam, nyimak. Tapi begitu aku nyebut soal ludah pocong, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya menegang. Alisnya mengernyit, tangannya mengepal. Lalu dia berkata, pelan, Raka. Kalau kamu kena ludah itu, berarti kamu sudah ditandai. Aku bingung. Ditandai, Pak? Dia mengangguk. Pocong itu bukan makhluk biasa. Dari cerita yang saya dengar, ada arwah yang dulunya dikuburkan tanpa dimandikan. Mati dalam keadaan penuh dendam dan keluarganya sengaja mengabaikan syariat pengurusan jenazah. Dia dikubur malam hari, diam-diam tanpa doa. Sejak itu, makamnya ditinggalkan, bahkan batu nisannya nggak dikasih nama. Orang-orang takut karena sejak itu siapapun yang mendekat bakal kena kutukan ludahnya. Aku menggigil, napasku berat. Kalau udah ditandai, kamu akan terus mimpi buruk, makin parah setiap malam Jumat, sampai akhirnya tubuhmu nggak kuat dan kamu ikut bersamanya. Terus, gimana cara ngilanginnya? Tanyaku putus asa. Cuman ada satu cara, kata Pak Ustadz pelan. Kamu harus kembali ke makam itu, cari kuburan pocong itu, lalu buka sendiri ikatan kafannya, biar dia lepas dari dunia ini. Mataku membelalak. Buka ikatannya? Iya, sebelum malam Jumat ketiga. Kalau lewat dari itu, dia akan datang sendiri, tapi bukan di mimpi. Aku pulang ke rumah malam itu dengan kepala berat. Perasaan gak karuan. Aku tahu aku harus melakukan itu, tapi hatiku menolak. Siapa yang sanggup datang ke kuburan tengah malam terus buka kafan pocong, itu bukan hal kecil, tapi tubuhku nggak bisa bohong. Malam Jumat berikutnya tinggal 1 minggu lagi, dan aku tahu kalau aku diam aja, aku bakal jadi korban berikutnya. Selama seminggu itu, aku mulai persiapan. Pak Ustaz kasih aku air kelor dan garam, juga doa-doa untuk perlindungan. Tio dan Fajar akhirnya mau bantu, walau mereka setengah dipaksa. Mereka juga takut, tapi mereka tahu aku nggak bisa sendirian. Tiap malam, aku dengar bisikan makin sering. Bukan cuma satu suara, tapi banyak. Terdengar dari dalam lemari, dari bawah kasur, bahkan dari dalam bantal. Pluk, pluk, kami haus, kami inginmu. Sampai suatu malam, aku bangun dengan kondisi yang sangat aneh. Seluruh tubuhku kaku, tapi mataku terbuka. Aku ngeliat langit-langit kamarku dan di situ tergantung sesuatu. Seutas kain putih berlumuran darah kering. Dan ujungnya menetes ludah. Aku coba teriak, tapi suara nggak keluar. Rasanya seperti dicekik,
Sampai akhirnya azan subuh terdengar dari masjid dan semuanya hilang. Aku tahu waktuku udah hampir habis. Malam Jumat ketiga tinggal 2 hari lagi. Dan entah kenapa aku ngerasa setiap detik yang kulewati makin dekat sama kematian. Malam Jumat ketiga akhirnya datang. Sejak bangun pagi, perasaanku udah nggak tenang. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Badanku dingin, tapi tanganku terus berkeringat. Wajahku pucat dan bagian pipi yang dulu kena ludah pocong udah mulai menghitam seperti gosong, kayak luka yang nggak sembuh-sembuh. Rasa gatal dan panasnya bikin aku hampir gila. Tapi malam ini semuanya harus selesai. Pak Ustaz Harun datang ke rumah ba'da maghrib, bawa tas kecil berisi air kelor, garam kasar, seutas kain putih, dan 2 buah lilin hitam. Di belakangnya Tio datang sambil nenteng jaket dan senter besar. Wajahnya cemas, tapi dia tetap datang. Fajar nggak bisa ikut. Katanya sakit mendadak sejak tadi siang. Aku curiga dia juga mulai kena efeknya. Kami bertiga naik motor pelan-pelan menuju arah kuburan. Suasananya sunyi banget, langit mendung, dan angin dingin berembus dari arah barat. Pohon-pohon bambu di tepi jalan bergoyang pelan, seperti bisik-bisik diam yang mengiringi perjalanan kami. Sampai di depan pemakaman, langkahku mulai berat. Kabut tebal menutupi hampir seluruh area makam. Rasanya bukan kabut biasa, ini kayak asap yang datang dari dalam tanah. Baunya aneh, campuran tanah basah, anyir darah, dan sesuatu yang busuk banget. Kami berdiri di depan gerbang kayu kecil yang udah reyot. Pak Ustaz baca doa pelan, lalu menaburkan garam di sekeliling tempat kami berdiri. "Jangan keluar dari lingkaran ini kecuali kau yakin dan kuat," katanya padaku. Aku mengangguk, kakiku gemetar, tapi aku tahu ini waktunya. Kami masuk ke dalam makam. Langkah kami lambat dan hati-hati, kabut makin tebal. Setiap kali aku melangkah, rumput di bawah kakiku seperti menjerit pelan. Bahkan serangga pun nggak terdengar. Heningnya aneh, tiba-tiba dari balik kabut terdengar suara. Pluk, pluk, pluk. Napas kami tertahan. Tio langsung mundur 1 langkah. Dari arah kiri sosok putih muncul perlahan. Pocong itu lagi, tapi kali ini dia nggak berdiri, dia melayang. Tubuhnya nggak menyentuh tanah dan kain kafannya sobek-sobek. Matanya bolong seperti 2 lubang kosong dan dari mulutnya air ludah menetes deras. Tapi bukan cuma menetes, dia menyembur, kayak meludah dengan tekanan kuat. Satu semburan mengenai Tio langsung jatuh. Matanya terbalik, tubuhnya kejang-kejang, lalu diam. Pak Ustaz buru-buru menyiramkan air kelor ke tubuh Tio dan membacakan ayat kursi. Tapi aku tahu dia udah nggak bisa bangun malam ini. Dia kena. Pocong itu makin dekat. Dia melayang tanpa suara. Dan setiap dia bergerak, kabut di sekitarnya seperti bergerak ikut bersamanya. Seolah-olah dia adalah pusat dari semua kegelapan. Di tempat itu, aku berdiri. Kakiku gemetar, tapi aku paksa untuk maju. Di tangan kiriku ada seutas kain putih. Dan di tangan kanan, air kelor yang udah dikasih doa. Aku di sini bukan buat melawan, kataku pelan, hampir nggak terdengar. Tapi, pocong itu nggak peduli. Dia terus melayang mendekat, dan waktu jaraknya tinggal 2 meter, dia berhenti. Matanya atau lubang itu menatap langsung ke arahku. Dari mulutnya keluar suara berat, kembalikan. Aku nggak ngerti. Kembalikan apa? Tapi, tiba-tiba, aku ingat kata-kata Pak Ustaz. Dia dulu dikubur tanpa dimandikan, tanpa diikhlaskan. Mungkin yang dia mau bukan perlawanan, tapi kelepasan. Dia udah terlalu lama menderita. Dan semua kemarahannya berubah jadi kutukan. Aku mendekat, pelan-pelan dengan tangan gemetar, aku angkat bagian atas kain kafannya. Ternyata ikatan di kepalanya masih kencang. Tali itu udah kaku, tapi masih utuh. Seolah waktu berhenti di jasadnya. Aku baca doa dalam hati, ayat kursi, lalu aku mulai membuka ikatan itu. Jari-jari tanganku kesulitan, talinya basah, berlendir, dan bau amis yang keluar dari sana bikin aku mual. Tapi aku tahan. Waktu ikatannya lepas, tubuh pocong itu bergetar. Dia berhenti meludah, matanya yang bolong perlahan menutup.
Napas dingin dari tubuhnya pelan-pelan mereda, lalu dari sela-sela kafan yang terbuka keluar asap putih tipis. Asap itu naik ke udara dan perlahan-lahan menghilang. Pocong itu lenyap, hilang di balik kabut. Dan begitu dia hilang, kabut pun perlahan mulai mengangkat. Udara terasa lebih ringan, angin berhenti, suara jangkrik mulai terdengar lagi, dan malam terasa seperti malam biasa. Aku nggak kuat. Begitu selesai, tubuhku langsung roboh ke tanah, pingsan. Terakhir yang aku ingat adalah suara Pak Ustaz yang manggil-manggil namaku, lalu gelap. Aku bangun di rumah. Hari sudah pagi. Ibu duduk di sampingku, matanya sembab. Alhamdulillah kamu sadar, Rak. Katanya aku dibawa pulang oleh warga. Pak Ustaz yang minta bantuan mereka setelah aku pingsan. Tio juga selamat tapi masih belum bisa bicara. Fajar ternyata sembuh total setelah malam itu. Aneh, tapi aku yakin semua ada hubungannya. Luka hitam di pipiku perlahan-lahan memudar. Badanku yang selama 2 minggu demam tinggi, sekarang terasa ringan. Mimpi buruk itu nggak datang lagi, dan malam Jumat berikutnya, tenang. Aku masih sering ke musala dekat makam itu sekarang. Bersih-bersih, bantu warga, dan ikut doa bareng. Pak Ustaz bilang musala itu dulu sering dipakai, tapi sejak pocong itu mulai muncul, orang-orang takut ke situ. Aku juga nggak tahu siapa nama asli pocong itu. Tapi satu hal yang pasti, dia bukan cuman hantu jahat. Dia arwah yang disiksa karena ditelantarkan, dikubur tanpa layak, dan dilupakan. Dan lewat cara yang menakutkan, dia hanya ingin satu hal, dibebaskan. Kadang-kadang suara pluk itu masih terdengar samar, tapi bukan karena takut. Mungkin hanya pengingat bahwa setiap arwah, sekuat apapun dendamnya, tetap butuh doa. Dan kalau kamu suatu hari main ke desa kecil ini, jangan iseng ke makam tua malam-malam ya, karena kamu nggak tahu, mungkin ada yang masih melayang menunggu satu orang lagi untuk ditandai. Sejak malam itu, aku sembuh. Nggak ada demam, mimpi buruk, atau suara aneh, tapi suatu malam aku bercermin, dan di kaca ada noda cair bening yang menetes pelan, padahal aku sendirian, dan di belakangku ada sosok putih. Tersenyum, siap meludah lagi.